Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa rekan-rekanku mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah ekonomi internasional. Pada malam ini kita ingin membahas tentang materi pokok bahasan teori modern dalam perdagangan internasional. Jadi saya depan membahas tentang bagaimana perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Sekarang kita membicarakan tentang teori dalam perdagangan internasional. Ada dua teori dalam perdagangan internasional sebetulnya, tapi sebelum kami mulai, kami perlu menyampaikan tentang tujuan pembelajaran dari pembahasan bab ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional, dalam ini teori yang modern. Yang kedua, mengerti masing-masing teori modern dalam perdagangan internasional. Baik rekan-rekanku, kita mulai pada pendahuluan pembahasan bahwa perdagangan internasional dalam prakteknya banyak dipengaruhi oleh hal-hal variabel atau faktor-faktor non-ekonomi. Tetapi sebagai dasar kita tetap ada landasan sebagai pijakan dalam kita melakukan perdagangan antar negara, perdagangan internasional. Ada dua pembagian dalam teori. Yang pertama adalah teori klasik, Adam Smith dan segala macam dan kawan-kawannya itu, di mana menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi karena negara yang satu memproduksi barang lebih efisien dibandingkan negara yang lain. Yang lain lagi menyatakan karena negara satu memproduksi barang lebih murah dibandingkan negara yang lain. Itu sebagai landasan untuk teori perdagangan klasik. Kita saat ini ingin membicarakan tentang teori perdagangan internasional yang modern. Prakteknya teori yang modern ini pun dalam perjalanannya praktek nyata untuk perdagangan antar negara itu sudah banyak bergeser. Tetapi sebagai landasan teori ini tetap sangat bermanfaat. Soalnya dalam praktek perdagangan internasional dengan teori-teori modern ini, apalagi teori yang klasik, sudah banyak bergeser. Sudah melalui pengembangan nilai yang paling. Tetapi bagaimanapun teori ini akan menjadi dasar dalam kita mengkaji, dalam kita menganalisis tentang perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori tentang faktor proporsional. Proporsinya. Teori ini menekankan bahwa perbedaan dalam opportunity cost dalam negara yang satu dengan negara yang lain akan menjadi perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimiliki. Apa itu opportunity cost? Biaya kesempatan, biaya peluang. Ini yang akan menjadi perbedaan.
Saya mencontohkan yang sederhana saja, tidak perlu yang muluk-muluk, sederhana saja agar mudah dipahami dulu. Bagaimana opportunity cost Indonesia dalam memproduksi kerajinan tangan dibandingkan dengan negara-negara maju dalam memproduksi kerajinan tangan. Namanya kerajinan tangan, handmade. Negara Indonesia mempunyai opportunity cost yang lebih baik dibandingkan negara Eropa. Membuat kerajinan tangan, membuat ukir-ukiran, membuat anyam-anyaman, itu bagi Indonesia tidak sesuatu yang aneh, tidak sesuatu yang spesial, itu biasa. Bahkan ada semacam lelucon itu, orang Eropa itu herannya minta ampun ketika makan undi-undi. Satu begini ada wijen yang bermacam-macam, bagaimana ini menempelkannya? Orang Eropa tidak tahu cara membuatnya, dia hanya heran. Lagi pertunjukan wayang, meskipun sekarang sudah di Jepang katanya sudah ada wayang, di Suriname, tapi wayang itu monopoli Indonesia. Teori proporsi ini menekankan bahwa opportunity cost di negara satu dengan yang lain akan menimbulkan faktor perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimiliki. Kalau seandainya negara Eropa ingin memproduksi kerajinan tangan, anyam-anyaman atau untuk mainan-mainan itu, mereka harus belajar dulu. Setelah belajar mereka harus menguji coba, mereka harus menyiapkan bahan baku. Beda dengan Indonesia, terjadi pemesanan handmade tadi, kerajinan tadi langsung diproduksi dengan cepat. Teori perdagangan modern, teori proporsi menyatakan, menerangkan bahwa perbedaan opportunity cost ini akan membedakan faktor-faktor produksi yang dikeluarkan oleh negara satu dengan negara yang lain. Nah, yang punya faktor produksi yang lebih murah, yang lebih efisien, inilah yang menjual produknya. Terjadilah perdagangan internasional. Yang kedua adalah kesamaan harga faktor produksi. Teori ini menekankan bahwa perdagangan bebas cenderung akan mengakibatkan harga faktor-faktor produksi yang sama di antara negara. Nah, logikanya bagaimana? Kesamaan harga faktor produksi, misalnya teknologi bisa ya. Teknologi di negara-negara kalau sudah dikuasai mendunia sama, faktor produksinya harganya sama. Tetapi ada faktor produksi yang lain. Mungkin teknologinya sekarang wayang di mana-mana bisa, tapi mungkin mencari bahan baku untuk membuat wayang kesulitan. Nah, teori kesamaan faktor produksi karena dunia dengan global, perdagangannya bebas, faktor produknya sama. Mungkin dalam jumlah tenaga kerja di Indonesia lebih banyak, bisa juga, tapi murah. Tapi produksi di Jepang tenaga kerja sedikit, tapi teknologinya mendukung untuk produksi yang lebih besar. Nah, kesamaan harga faktor produksi yang diakibatkan dari adanya perdagangan bebas ini akan menyebabkan perdagangan antar negara. Bagaimana? Kemudian persaingannya adalah persaingan kualitas produk. Persaingan kompetisi harga. Kenapa? Faktor produksi dianggap sama. Memproduksi di Indonesia, memproduksi di Eropa, memproduksi di Cina dianggap sama. Ini kesamaan teori
kesamaan harga faktor produksi. Yang ketiga, teori permintaan dan penawaran. Teori modern mengatakan bahwa perdagangan internasional menekankan pada bagaimana dua negara itu terjadi perbedaan antara permintaan dan penawaran suatu barang. Ini teori ya. Jangan kemudian Pak sekarang begini Pak. Nah, kalau permintaan tinggi negara tersebut, sementara negara lain punya penawaran yang tinggi juga, berarti terjadilah transaksi. Negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap suatu barang cenderung mengimpor barang. Negara yang memproduksi barang dengan penawaran yang tinggi cenderung mengekspor barang. Ya sama seperti perdagangan domestik, bahwa terjadinya transaksi perdagangan diakibatkan oleh perbedaan supply dan demand, perbedaan dalam penawaran dan permintaan. Hanya dalam teori perdagangan internasional modern ini, terjadinya perdagangan, terjadinya transaksi adalah antar negara. Kita lanjut. Yang keempat, maaf, anggapan-anggapannya dulu. Permintaan dan penawaran sama juga ketika kita menganggap dengan keunggulan komparatif. Sehingga ada anggapan-anggapan yang digunakan dalam teori perdagangan internasional yang modern yang menggunakan teori permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah persaingan itu sempurna. Ini teori. Hampir sekarang tidak ada sampai saat ini persaingan sempurna itu tidak ada. Yang kedua, faktor-faktor produksi dianggap tetap. Tidak ada perbedaan harga upah tenaga kerja, tidak ada teknologi yang lebih, tidak ada model yang keluar dan segala macam. Faktor-faktor produksi dalam teori penawaran dan permintaan ini dianggap tetap. Kemudian yang ketiga, tidak ada ongkos kirim atau biaya angkut. Karena apa? Faktor-faktor produksi dianggap sama. Yang membedakan ketika ingin mengimpor barang, menawarkan perdagangan, ya biaya angkutnya sendiri. Yang keempat, kapasitas kerja penuh, full capacity. Tidak ada waktu nganggur. Padahal kalau kita melihat tenaga kerja yang berkaitan dengan orang, pasti ada absensi, ada terlambatan, ada keluhan dan lain segala macam. Tapi dalam anggapan untuk teori permintaan dan penawaran, kesempatan kerja penuh. Nah ini tidak ada perubahan teknologi. Nah, tadi sama dengan yang nomor 2, faktor produksi dianggap tetap. Nah teknologi termasuk juga faktor produksi. Tidak ada penambahan ataupun perubahan teknologi. Kemudian tidak ada pemindahan capital atau modal. Ini kaitannya dengan nomor 3. Tidak ada ongkos biaya angkut, tidak ada. Anggapan-anggapan ini teori, saya katakan kembali lagi teori, ini akan mendasari bagaimana perdagangan antar negara, bagaimana perdagangan internasional dilakukan saat ini. Perdagangan internasional dengan teori supply dan demand, permintaan dan penawaran, ada anggapan-anggapan yang 1 sampai 6. Kira-kira dalam praktek mungkin enggak? Teorinya sudah teori modern, tapi dalam praktek sudah ketinggalan lagi.
Kemudian teori yang keempat adalah kurva kemungkinan produksi dan indifferent curve. Namanya PPC, produk probability curve. Bagaimana kemungkinan memproduksi dihitung dengan kurva, dan bagaimana pembedanya, inferennya. PPC ataupun production probability curve adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dan pada output yang dihasilkan dengan jumlah tertentu faktor produksi yang dikerjakan dengan sepenuhnya atau full capacity. Contohnya begini, kalau kita memproduksi suatu barang tertentu, ternyata barangnya sama, tetapi ada kombinasi yang lebih murah. Misalnya kita membuat pakaian, kainnya sama karena kainnya kan kualitasnya sama, tetapi yang membedakan mungkin ada faktor produksi yang benangnya agak miring, agak murah, atau mungkin tenaga kerja karena dibuat sistem borong menjadi lebih murah. Nah, kombinasi-kombinasi pada output tertentu ini yang dihasilkan dalam satu produk tertentu ini akan mempengaruhi faktor produksi. Oh, karena barangnya sama, produknya sama, tetapi ada faktor produksi yang lain yang bisa dikombinasikan lebih murah. Dengan demikian barang itu menjadi lebih murah. Bahasa kasarnya bagaimana memproduksi suatu barang dengan kombinasi yang baik, dengan kombinasi yang kreatif, tetapi barangnya outputnya tetap sama, hasilnya tetap sama. Nah, tetapi harus ada anggapan lagi bagaimana kapasitasnya adalah kapasitas penuh. Misalnya dengan teknologi mesin, ya mesinnya yang lebih bagus. Sehingga apa? Hasil yang diproduksi menjadi lebih baik. Nah, kurva PVC ini yang akan menentukan perdagangan antar negara satu dengan negara yang lain. Anda bisa melihat contoh-contoh produk, misalnya baju watch out, atau produk postboy, atau produk-produk merek di luar. Dikelewet, di situ hanya muncul 1 minggu, dikelewet sudah ada produk KW-nya, meskipun kualitasnya jauh berbeda. Artinya apa? Tidak perlu impor dari Paris, Prancis, tapi ternyata yang kelewat juga ada, tapi beda kualitas. Kurva PVC. Nah, perdagangan internasional akan timbul antar negara satu dengan yang lain apabila yang pertama, PVC yang sama dengan IC yang berbeda. Kombinasi produk dengan kombinasi faktor produksi yang ada tetap, tapi indifferent kurvanya berbeda. Atau dibalik, PVC-nya yang berbeda tapi isinya yang sama. Intinya ada pembedaan. Kenapa harus ada pembedaan? Inilah yang menunjukkan pembeda dengan negara yang lain. Yang ketiga, PVC dan IC yang berbeda. Di mana PVC adalah production possibilities cost, sedangkan IC adalah increasing cost, biaya-biaya yang masuk. Ini lebih rumit lagi. Ini teori, mungkin teori yang keempat ini. Yang keempat ini lebih cocok dengan situasi yang ada sekarang. Meskipun dalam perdagangan internasional banyak dipengaruhi hal-hal yang tidak berkaitan dengan perhitungan-perhitungan, dengan kalkulasi-kalkulasi ekonomi.
Selanjutnya, teori perdagangan internasional modern yang selanjutnya adalah over curve. Prinsip dari over curve ini adalah terjadinya keseimbangan harga internasional. Alternatif teori perdagangan yang lain adalah adanya keterampilan. Negara yang mempunyai keterampilan lebih otomatis dapat memproduksi barang yang lebih dibandingkan negara yang lain. Ya tadi saya contohkan handmade tadi. Kerajinan, seni ukir, batik, dan segala macam. Sekarang ekonomi kreatif itu sedang digerakkan menjadi ekonomi masa depan oleh dunia. Nah, keterampilan ini, skill manusia dalam keterampilan ini akan melihat, oh, punya kemampuan, keahlian, keterampilan untuk mengukir kayu. Oh, punya keterampilan untuk merangkai kerajinan tangan. Ini benar handmade. Ini yang akan mempengaruhi, yang akan menjadikan negara tersebut mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Pak, kok Indonesia banyak keahlian, tenaga terampil untuk kerajinan, tapi kok tetap? Nah, persoalannya lain. Mungkin kurang masalah, kurang pembinaan produknya yang sesuai dengan permintaan dunia dan segala macam. Yang kedua adalah skala ekonomi atau economic of scale. Bagaimana memproduksi barang dengan skala ekonomi yang visible, skala ekonomi yang layak. Kalau seandainya Indonesia memproduksi handmade itu dengan skala ekonomi yang besar, bisa menguasai dunia? Apa tidak? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana barang-barang dari Cina, produk-produk elektronik dari Cina, bagaimana produk-produk elektronik dari Korea membanjiri pasar, bahkan hampir di pasar-pasar itu tidak ada produk yang lepas dari Cina. Ekonomi of scale dibangun sendiri. Skala ekonomi yang akan menjadikan produk itu menjadi lebih ekonomis. Skala ekonomi yang akan menjadikan produk itu lebih efisien. Majuan teknologi jelas. Dan teknologi akan menjadikan produk itu lebih unggul, punya nilai yang tinggi, mungkin harga yang bersaing. Yang keempat, ini salah ketik, ini bukan produk cycle, produk cycle. Bukan buku CIB ini, produk cycle. Kalau saudara melihat iklan-iklan di televisi itu, apa itu? Plastik apa bekas minuman itu bisa di recycle lagi menjadi produk baru, menjadi barang baru yang punya nilai ekonomis. Barang-barang bekas yang bisa diolah menjadi barang ekonomis. Nah, ini akan menjadi nilai ekonomi bagi satu negara. Baik rekan-rekanku, terkait dengan teori perdagangan internasional yang modern, ada faktor proporsi, ada kesamaan harga faktor produksi karena ada perdagangan yang bebas tadi, kesana kemari bebas, masuk negara juga tidak harus ada syarat-syarat tertentu. Yang ketiga adalah teori permintaan dan penawaran, di mana teori permintaan dan penawaran ada syarat-syarat tertentu 1 sampai 6 ini harus ada dipenuhi untuk kita bisa menerapkan teori perdagangan internasional dengan teori permintaan dan penawaran dan kurva kemungkinan produksi PPC, product possibilities cost, IC increasing cost.
Yang menjadikan perdagangan internasional adalah terkait dengan bagaimana kurva PPC dan IC. Dan kurva lebih keseimbangan harga dalam perdagangan internasional. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa perdagangan internasional dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertukaran ekonomi internasional. Teori-teori perdagangan internasional, apakah teori klasik maupun teori modern, menjadi acuan, menjadi referensi. Tetapi dalam perdagangan prakteknya, sekali lagi, banyak dipengaruhi faktor-faktor yang non-ekonomi. Secara ekonomi mungkin visible, layak untuk dilakukan perdagangan antara negara satu dengan negara yang lain. Tapi dari pemimpinnya negara tersebut ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akan menghambat proses transaksi perdagangan internasional. Akhir-akhir ini perdagangan internasional meskipun konteksnya adalah ekonomi dikaitkan dengan pengayaan uranium atau nuklir, dikaitkan dengan pengembangan senjata pemusnah massal, dikaitkan dengan bagaimana penegakan HAM. Saudara masih ingat dulu di Irak itu Saddam Hussein dianggap otoriter, pemimpin yang otoriter, dikeroyok dan negara barat akhirnya tumbang. Demikian rekan-rekanku terkait dengan pembahasan untuk materi tentang teori perdagangan internasional, teori modern. Sebagai evaluasi dan bahan diskusi, ini saya berikan 3 poin. Mengapa perlu ada perdagangan antar negara? Dan yang kedua, jelaskan manfaat perdagangan internasional. Jelaskan teori-teori permintaan dan penawaran dalam perdagangan internasional, termasuk juga anggapan-anggapannya. 1-2 ini menjadi diskusi dari rekan-rekanku semuanya. Kalau nanti ada kendala, ada hambatan atau deadlock, baru kontak Pak Jelani. Demikian rekan-rekan yang kami banggakan, yang kami hormati. Untuk perkuliahan pada kali ini kita membahas tentang teori perdagangan internasional, teori modern. Apapun yang terjadi, teori ini menjadi acuan dalam melakukan perdagangan internasional. Dalam praktek perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non teknis, faktor-faktor non ekonomis dalam melakukan kegiatan transaksi perdagangan internasional. Demikian rekan-rekan, terima kasih saya ucapkan atas segala komitmen dan kebersamaan kerjasama dari rekan-rekanku semuanya. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf, salah dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.